Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buatkan video penjelasan tentang pertemuan kedua, bagaimana mengkonfigurasi jaringan pada sistem operasi dari perangkat Cisco atau disebut sebagai IOS ya, Interconnected Operating System. Ya. Di perangkat Cisco sendiri itu memiliki sistem operasi yang disebut sebagai IOS atau disebut sebagai Internet Network Operating System, di mana perangkatnya itu memiliki sebuah kernel ya, atau disebut sebagai OS kernel, dan nanti kita juga bisa mengkonfigurasi perangkat secara simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk mengkonfigurasi kernel ini kita butuh juga yang namanya shell. Kurang lebih OS kernel ini Windows-nya, kemudian OS shell itu adalah command prompt atau CMD kalau di Windows. Untuk mengakses perangkat router dibutuhkan ada 3 cara, ada 3 metode, yaitu melalui kabel konsol, melalui SSH, dan melalui telnet. Saya akan percepat ya, biar kita fokus ke bagaimana mengkonfigurasinya. Nah, di perangkat Cisco sendiri itu ada 4 level user. Yang pertama adalah user execute mode, yang kedua adalah privilege execute mode, ada juga yang ketiga global mode, interface mode, dan line mode. Secara detailnya akan kita lihat seperti ini. User mode, privilege mode, global mode, interface mode, dan line mode. Sebagai bahan praktik, kita akan coba membuat jaringan sederhana ya, seperti ini ya, yang terdiri dari 2 buah komputer, kemudian 2 buah switch, dan 1 buah router. Nah, ini nanti kita akan coba mengkonfigurasi supaya PC 0 yang ada di sini bisa berkomunikasi dengan PC1 melewati router. Fokus kita adalah bagaimana konfigurasi dasar dari routernya. Oke, untuk membuat simulasi kita butuh program yang disebut sebagai program Cisco Packet Tracer. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan perangkat router. Nah, di sini kita akan menggunakan router seri 2911 ya. Saya kasih nama router 1, atau bisa juga diganti namanya dengan klik dua kali. Kemudian di bagian config ganti namanya menjadi router 0. Kalau mau namanya router 0 ya. Kemudian kita butuh switch, 2 buah switch, kita menggunakan seri 2960. Kemudian kita pakai 2 buah komputer. Kemudian untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini kita gunakan kabel Stripe. Ini kita pasang di PC0, kemudian satu lagi kita pasang di switch. Ini juga sama, kita pasang di salah satu port yang ada di switch. Di sini kita pasang di Gigabyte Ethernet 00 sesuai dengan skema. Nah, ini kita lihat GIG 00 itu maksudnya adalah Gigabyte 00. Kemudian dari PC 1 kita hubungkan ke switch ya. Ini kita semua menggunakan kabel Strike karena kita menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Nah, skemanya sudah jadi seperti ini. Sekarang kita mengkonfigurasi.
Untuk PC0 kita konfigurasi dengan cara klik 2 kali di bagian desktop, pilih bagian IP configuration. IP-nya berapa? Kalau kita lihat skema ya yang di sini, IP dari PC0 adalah 172.16.0.2. Jadi IP-nya adalah 172.16.0.2 garing 24 atau perfect 24 itu sama artinya dengan 255.255.255.0. Gateway, nah, kalau mengkonfigurasi IP komputer itu ada gateway. Gateway-nya kemana? Gateway-nya itu adalah IP dari routernya. PC0 terhubung ke router melalui port GIG00 atau melalui IP 172.16.01. Jadi gateway-nya di sini adalah 172.16.0.1. Ya, untuk PC0, PC1 juga sama ya. Di sini PC1 ya. IP-nya adalah 192.168.0.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah IP router. IP router kalau kita lihat skema yang ini ya, maka IP-nya adalah 192.168.0.1. Nah, sesuai dengan skema yang ada di sini, GIG01. Oke, itu cara konfigurasi komputernya. Nah, sekarang materi kita fokus pada bagaimana konfigurasi dasar dari router. Router Cisco yang ini menggunakan sistem operasi yang disebut sebagai iOS, Internet Network Operating System. Nah, dia tadi, ini iOS atau Internet Network Operating System. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa di perangkat Cisco ada 5 mode ya. Ada user execute mode ya, kemudian privilege mode, ini user mode, privilege mode, global execute mode, interface mode, dan line mode. Ini adalah mode yang ada di router. Masing-masing mode ini memiliki hak akses yang berbeda. Kalau user mode, kita hanya bisa ngeping. Simbolnya tanda router, nama routernya diikuti dengan simbol tanda lebih besar. Maksudnya gini. Nah, ini router ya, kita masuk ke bagian CLI yang ini ya. Ini kita minimize biar kelihatan ya. Nah, ini pada mode CLI ya, kita keluar dulu. Nah, router ini nama routernya diikuti dengan tanda lebih besar. Itu berarti kita sedang berada di user mode user. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Coba klik tanda tanya. Yang bisa kita lakukan di mode user adalah melakukan ping bisa, kemudian melakukan meremote komputer menggunakan telnet atau SSH, kemudian melakukan lockout, exit, dan seterusnya. Jadi sangat-sangat terbatas yang bisa dilakukan di user mode. Nah, untuk mode yang kedua yaitu privilege mode. Simbolnya adalah tanda pagar. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke privilege mode? Perintahnya menggunakan perintah enable. Jadi di sini kita masukkan enable huruf kecil semua. Enable. Ya, enter. Nah, maka simbolnya akan berubah dari tanda lebih besar menjadi tanda hashtag atau tanda pagar. Ini berarti kita sedang berada di privilege mode. Apa saja yang bisa kita lakukan? Silakan tekan tanda tanya. Nah, di privilege mode ya, kalau kita minta bantuan dengan menekan tanda tanya, yang bisa kita lakukan adalah mengeset jam, kemudian melakukan
konfigurasi ya, atau untuk masuk ke global mode, melakukan delete, menghapus file, kemudian melihat debug, kemudian membuat folder, mendisable, keluar dan seterusnya, melakukan ping. Kemudian ada lagi, kita bisa melihat, menampilkan konfigurasi dan seterusnya. Ini adalah perintah-perintah yang kita bisa lakukan di mode privilege. Nah, mode berikutnya adalah global mode. Ya, untuk masuk ke global mode itu kita menggunakan perintah config terminal. Config terminal. Ya. Nah, di sini simbolnya berubah dari router tanda pagar berubah menjadi router buka kurung config tanda pagar. Berarti kita sedang berada di mode global mode. Nah, global mode ini lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Semua perintah untuk mengkonfigurasi IP address, mengkonfigurasi routing, mengkonfigurasi sistem keamanan, bandwidth management, dan seterusnya, itu kita lakukan di global mode. Wajib kita lakukan di global mode. Ini 3 mode yang ada di perangkat router maupun perangkat switch. Nah, 2 mode lainnya yaitu interface mode dan line mode. Ini disebut sebagai mode lainnya. Nah, untuk masuk ke interface mode biasanya digunakan pada saat kita mengkonfigurasi IP. Contoh, kalau kita melihat skema, ya, skema ini kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address dari interface Gigabyte 00 yang IP-nya adalah 172.16.0.1. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi IP address ya di bagian global mode dengan perintah ini interface GIG 00. Interface GIG 00. Artinya kita akan mengkonfigurasi interface GIG 00 Gigabyte 00. Nah, di sini akan berubah modenya dari config menjadi config if. Ini artinya kita sedang berada di mode interface mode. Apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini kita bisa mengkonfigurasi IP address dari port Gigabyte 00. Caranya, masukkan IP address-nya. IP address ya. IP-nya adalah 172.16.0.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown, no sh, no shutdown. Bisa ditulis lengkap, bisa disingkat. Artinya kita aktifkan interface dari ini GIG 00. Mana dia? Nah, ini begitu kita klik enter, maka otomatis tadi yang berwarna merah akan berubah menjadi warna hijau. Artinya perintah no sh ini untuk menghidupkan interface tersebut. Oke. Berikutnya kita sedang berada di interface mode. Jika kita sedang berada di interface mode, kita bisa kembali ke mode global dengan perintah exit. Jadi di sini kita masukkan perintah exit. Maka simbolnya akan berubah menjadi router config. Artinya kita sedang berada di global mode. Nah, jadi dari global mode ke interface mode. Nah, kemudian mode lainnya adalah line mode. Biasanya di sini digunakan untuk mengkonfigurasi password. Contoh, line console 0 ini fungsinya untuk memberi password pada saat kita masuk melalui konsol. Nah, maka akan berubah seperti ini, config line.
Misalnya passwordnya adalah 212 ya, jangan lupa di login. Nah, untuk keluar kita bisa gunakan exit. Nah, jadi untuk keluar dari line mode ke global mode menggunakan exit. Nah, kemudian kita sedang berada di global mode, ingin keluar ke privilege mode, berarti kita gunakan exit juga. Nah, kita sedang berada di privilege mode, ingin keluar ke privilege mode untuk kembali ke user mode, nah, tinggal di disable. Maka kita sedang berada di user mode. Nah, oke, seperti itu perintah dasarnya. Dan untuk masuk ke masing-masing mode, tadi yang sudah berwarna hijau ini baru GEG00 ini masih merah, berarti kita harus mengkonfigurasi yang GEG01 yang menuju ke PC1. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ikuti langkah-langkah ini. Jadi kalau sekarang kita sedang berada di user mode, kita wajib masuk ke privilege mode dulu dengan perintah enable. Baru masuk ke global mode. Nah, dengan perintah config terminal. Setelah kita berada di global mode, baru boleh mengkonfigurasi IP address interface GEG0-1. Nah, kita sedang mengkonfigurasi IP address untuk interface 01. IP address-nya adalah 192.168.0.1 dengan subnet mark 255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown atau disingkat no sh. Nah, kalau sekarang kita enter no sh, kita enter, maka ini yang berwarna merah akan berubah menjadi warna hijau. Enter. Nah, ini. Jadi no shutdown itu untuk mengaktifkan interface. Oke, kita sedang berada di interface mode. Kita bisa kembali ke global mode dengan perintah exit. Bisa juga kita kembali ke privilege mode dengan perintah N. Jadi tidak harus, kalau kembali itu tidak harus melewati global mode, tapi bisa langsung ke privilege mode. Perintahnya adalah N. Nah, ini. Kalau kita N berarti kita sedang berada otomatis berada di privilege mode. Untuk ke user mode tinggal exit. Seperti ini. Nah, ini dia ada passwordnya. Tadi sudah kita isi, passwordnya adalah 212. Oke, itu perintah-perintah dasar untuk masuk di setiap level atau di setiap mode dari perangkat router Cisco. Nah, kalau kita melihat di sini, sekarang semua indikator sudah berwarna hijau. Artinya semua sudah diatur IP address-nya. Untuk tes koneksi, ya, kita bisa ping dari PC 0 menuju ke PC 1. Lewat PC 0, kita lewat command prompt, ya. Kemudian kita ping ke PC 1 yang IP-nya 192.168.0.1. Dia akan replay. Jadi PC 0 ini sudah terhubung ke PC 1. Ping tes koneksi bisa juga dilakukan melalui router. Nah, di sini. Ping dilakukan di mana? Nah, ping bisa dilakukan di user mode, bisa juga dilakukan di privilege mode. Nah, kalau di user mode ya tinggal di ping. Pingnya misalnya ke PC 0 yang IP-nya 172.16.0.2. Nah, kalau tanda seru berarti dia sukses. Kalau dia tanda titik-titik, nah seperti ini berarti request timeout atau tidak sukses. Ya, itu indikasi atau indikator kalau kita ngeping lewat router. Mau ngeping ke PC 1 bisa. PC 1 IP-nya 2 ya.
192.168.0.2 replay juga. Jadi semua sudah terkoneksi dengan baik. Oke, itu perintah dasar yang ada di router, ya, bagaimana mengkonfigurasi IP address dan bagaimana mode-mode yang ada di router. Ada user mode, simbolnya adalah tanda lebih besar. Ada privilege mode, simbolnya tanda pagar. Ada global mode, simbolnya ada router, diikuti dengan config dan ada tanda pagarnya. Perintah-perintahnya untuk masuk ke masing-masing mode juga sudah ada di sini. Oke, kita sedikit kembali ke materinya, ya, terkait dengan mode. Ini sudah tadi, ya. Enable, disable untuk masuk ke privilege mode, exit atau end untuk masuk ke kembali ke mode sebelumnya. Oke. Nah, selain perintah-perintah tadi, ada beberapa tombol yang bisa digunakan, seperti tombol tanda panah ke atas, ke bawah, kemudian tombol tab, Ctrl A untuk mulai ke awal, Ctrl E untuk berpindah ke akhir, dan Ctrl R untuk mengatur kembali perintah yang sudah kita isi sebelumnya. Ctrl Shift 6, jika terjadi error itu bisa menggunakan Ctrl Shift 6. Ya, ini perintah-perintah yang ada di sini. Nah, ini perintah-perintah dasar yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah merubah nama dari interface-nya. Ya, contoh di sini. Nah, saat ini nama routernya adalah router. Misalnya, kalau kita ingin rubah namanya, maka bisa kita rubah dengan cara hostname, kemudian diganti dengan nama routernya yang ini, hostname. Misalnya nama routernya SW floor 1, maka diganti dengan hostname. Cuma perintah hostname ini harus dilakukan di global mode. Jadi kita harus masuk dulu ke privilege mode dengan perintah enable, kemudian config terminal, bisa ditulis lengkap, bisa disingkat, ya. Baru dirubah hostname R1. Nah, berarti dari router, ya, akan berubah menjadi router 1. Itu cara merubah hostname. Yang berikutnya adalah merubah password. Nah, tadi sudah saya praktikan. Password itu ada dua, password konsul dan password telnet atau SSH. Untuk password konsul, perintahnya adalah line konsul 0, line konsul 0, atau bisa disingkat line con 0, ya. Kemudian passwordnya apa? Tadi adalah 212 misalnya. Jangan lupa di login dan exit, ya. Ini untuk perintah untuk membuat password konsul. Untuk password SSH-nya, ya, kita gunakan line VTY dari 0 sampai 15. 15 jalur koneksi itu kita kasih password semua. Misalnya passwordnya adalah 212. Jangan lupa di login untuk mengaktifkan dan di exit. Nah, itu untuk mengkonfigurasi password. Nah, berikutnya, ya, ini untuk privilege-nya ini bisa diaktifkan, ya. Enable secret class. Maksudnya untuk bisa masuk ke privilege, kalau kita mau kasih password bisa menggunakan perintah ini, ya. Oke, berikutnya adalah mengencrypt password. Nah, kalau tadi kita tidak mengencrypt passwordnya itu bisa kelihatan. Nah, kalau kita ingin mengencrypt bisa menggunakan perintah encrypt. Seperti apa? Ya, seperti mana dia tadi? Nah, ini enable secret password. Passwordnya apa? Misalnya enable secret 212. Nah, itu adalah akan memprotek, ya, dari password privilege-nya. Oke, selanjut kita masuk ke banner. Banner ini adalah seperti iklan yang muncul di awal. Nah, gini.
Kalau kita exit ya, kemudian disable, kemudian exit lagi. Nah, banner itu akan muncul di sini. Kalau kita ingin buat kata-kata di sini, maka perintahnya adalah banner mode D. Contoh, enable counter, ini banner mode D. Misalnya, selamat datang. Enter. Nah, kemudian kita exit ya, kemudian disable ya, exit lagi. Nah, begitu kita enter akan muncul banner ucapan selamat datang. Ini untuk membuat seperti ini, itu perintahnya adalah banner mode D. Nah, oke, di dalam router kita harus menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat. Kalau tidak disimpan, nanti akan hilang. Nah, jadi saat ini masih tersimpan sementara. Nah, untuk melihat kode-kode yang sudah kita atur tadi, bisa menggunakan perintah ini, so run, ya, running config. Ini adalah perintah untuk memunculkan script yang sedang berjalan saat ini. Nah, ini nama hostname-nya adalah R1 ya. Kemudian ini IP address yang kita pakai adalah ini, interface-nya ini, IP address ini, interface ini ya. Kemudian banner-nya tadi udah kita menggunakan selamat datang, konsolnya masuknya 212, PTY-nya juga 212. Nah, ini. Jadi perintahnya adalah run untuk melihat script-script yang ada saat ini. Nah, untuk menyimpan perintahnya adalah copy ya. Yang ini paling bawah, copy running config, bisa disingkat copy run ke start. Nah, jadi copy running config ke start config, kemudian di enter. Nah, langsung aja pilih enter ya. Oke, ini untuk memasukkan nama file, tapi langsung aja kita enter. Berarti sekarang konfigurasi kita sudah tersimpan. Oke, itu aja konfigurasi dasar dari router di pertemuan yang kedua. Semoga bisa dipahami. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.